Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aulia dengan NIM 87331298, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Salud Badung Tulungagung, UPBJJ Malang. Saya di sini akan memperlihatkan pembelajaran terpadu di SD dengan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nenel, silakan dipimpin teman-temannya. Duduk siap, berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Sekarang Bu Guru mau tanya, ada tidak yang pernah tersesat saat mencari sesuatu? Saat pergi ke rumah temannya? Pernah. Biasanya supaya tidak tersesat pakai apa? Pakai apa? Pakai Dina. Ada yang lain? Selain Dina, apa? Pakai apa? Kalau di HP pakai apa? Pakai apa? Google Map. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Dina. Hari ini kita akan belajar tentang Dena. Ada yang tahu apa itu Dena? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu Dena? Sebentar. Ada yang tahu ini gambar apa? Dena. Di dalam Dena itu ada apa saja? Coba dilihat. Ada apa? Ada jalan. Selain jalan? Pohon. Selain pohon? Rumah. Selain rumah? Apa? Ada gedung. Ada apa lagi? Ada masjid. Ada pohon. Ada taman bermain. Ada gedung, ya, ada gedung olahraga. Apa itu Dena? Ada yang tahu? Apa? Iya, menunjukkan suatu ruangan atau suatu lingkungan. Ada yang lain? Siapa yang tahu? Ayo. Apa itu Dena? Ayo, ada yang tahu? Coba dibaca sama-sama.
suatu gambaran yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Tadi contohnya Mbak Nena mau pergi ke rumahnya Mbak Cesa, tidak tahu jalannya, bisa menggunakan apa? Dena. Terus apa fungsi Dena? Jadi fungsinya Dina yang pertama membantu menemukan tempat, yang kedua untuk mengetahui, ya, yang terakhir untuk membantu kita menemukan, ya. Lanjut, bagian penting pada Dina. Di dalam Dena itu ada simbol atau gambar objek, ya. Tadi contohnya seperti pohon, gedung, apalagi tadi? Taman bermain, masjid. Nah, itu namanya simbol atau gambar objek. Terus ada juga nama jalan. Tadi nama jalannya apa? Masih ingat atau enggak? Jalan apa tadi? Iya, jalan Melati. Terus juga ada arah mata angin, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari kosakata baru dalam sebuah cerita. Apa itu kosakata? Nah, contoh kosakata ada rajin. Kalau rajin itu artinya apa? Jujur. Kompak. Habitat. Kalau habitat gersang, tanah yang kering dan tidak ada tanaman. Nah, sekarang kita mencari kosakata. Sekarang coba diambil buku tulisnya sama pensil, dikeluarkan buku tulis
ketemu dicari sama-sama. Nama Bu Guru. Ini dibaca. Sudah tahu apa kota kasarnya? Kalau gitu kita belajar sama-sama ya. Hari ini cuaca sangat cerah. Budi dan kakaknya saling ingin pergi ke kedai es krim di dekat taman kota. Karena belum pernah ke sana, Sari mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ini apa, Kak? Tanya Budi penasaran. Ini adalah sebuah denah. Ditulis denah. Sudah? Denah ini adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat agar kita tidak tersesat. Budi memperhatikan gambar tersebut. Di sana terdapat gambar bangunan kecil, ada jalan raya dan simbol pohon. Sari menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti rute. Iya, di bawah. Atau jalan yang benar melalui jalan melati. Di tengah perjalanan, Budi melihat sebuah bangunan besar dengan atap berbentuk segitiga. Lihat, Kak, itu gedung olahraga. Seru Budi sambil menunjuk gambar di kertas. Benar, itu adalah salah satu objek. Sudah apa belum? Objek. Sudah. Penting dalam sebuah denah kita. Budi juga memperlihatkan bahwa jendela gedung itu berbentuk segi empat. Ia melihat garis-garis pada jendela tersebut sangat lurus dan sejajar. Setelah berjalan beberapa menit sesuai arah mata angin pada denah, mereka akhirnya sampai di depan kedai es krim dengan hati yang gembira. Tadi dapat berapa? 4. Apa saja? Sejajar. Sekarang satu-satu kita artikan ya. Denah tadi artinya apa? Gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Terus yang kedua apa? Rute. Rute apa? Jalan yang harus dilalui untuk menuju suatu tempat. Kalau Budi sama Sari tadi mau kemana? Ke kedai es krim. Berarti terus lanjut. Objek tadi apa? Benda atau bangunan yang diamati. Contohnya tadi ada gedung, ada taman, ada rumah. Yang terakhir apa? Sejajar. Artinya apa? Ya, dua garis yang arahnya sama dan tidak akan berpotongan. Sudah paham apa belum kosakata? Sudah paham apa belum?
Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, sekarang kita mencari bentuk bangun di dalam denah. Bangun datar. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Bangun datar? Bangun datar adalah bentuk gambar yang rata dan tidak memiliki ketebalan. Bangun datar hanya mempunyai panjang dan lebar, ya, jadi tidak punya tinggi. Kita dapat melihat berbagai bentuk bangun datar di sekitar kita setiap hari. Bangun datar memiliki sisi dan sudut. Setiap bangun datar mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada bangun datar yang memiliki 3 sisi, 4 sisi, atau tidak memiliki sudut sama sekali. Ada yang tahu contoh bangun datar itu apa? Apa? Iya, buku tulis bisa. Yang lain selain itu, selain buku tulis, papan tulis, lemari, terus foto, apalagi bingkai, apalagi atap atap apa? Sekolah. Itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Segitiga. Nah, ini contoh-contoh bangun datar. Ada persegi, ada persegi panjang, ada segi tiga. Kalau persegi contohnya apa? Kotak kado sama ubin lantai itu. Ya, ubin lantai. Yang persegi panjang contohnya apa? Apa itu? Lemari. Terus itu loh. Apa itu?
gunting, ada yang menempelkan, ada yang menulis, ya. Ada yang mengukur. Sebentar, tadi baru dari benar. Sebentar ya. Garis. Pakai penggaris enggak? Garisnya udah berapa? Didengarkan dulu ya. Nah, ini kan ada zona lingkungan. Ini ada zona lingkungan ya. Terus nanti kalian menggunting ini, atapnya digunting, terus bawahnya juga digunting, nanti ditempelkan di sini, di sini. Digunting satu-satu, nanti ditempelkan di sini. Kalau yang ini setelah digunting nanti diukur pakai ini, ditulis panjangnya berapa, lebarnya berapa. Digunting ininya, ini sendiri, ini sendiri. Terus ditanya ini, instruksinya diperhatikan dulu KS. Yang rapi loh, ininya digunting. Sebelah utara, utara itu yang mana? Ini bawahnya, berarti sini. Ya, ayo digunting dulu. Kalau sudah digunting nanti dilihat instruksinya ya, ininya. Gedung UKS terletak di sebelah utara Jalan Melati. Utaranya itu yang mana? Ini. Berarti di ini ya. Satu-satu. Ya, digunting satu-satu ya. Terus kalau sudah dilihat instruksinya ini. Gedung UKS terletak di sebelah utara Jalan Melati. Nah, utara itu yang mana? Ini Jalan Melati. Utara itu yang mana? Ayo. Jadi di
hari ini diselesaikan dulu. Kalau sudah baru ke sini. Kantin terletak di sebelah selatan. Mana kantinnya? Kelas terletak di sebelah barat perpustakaan. Yang ini. Masuk. Sekarang kelompok 2. Kelompok 3 maju. Ayo. Yang lainnya diam. Nanti tidak dapat hadiah loh. Iya dibuang. Oke, tadi semuanya sudah selesai. Terus Upi. Sembarang. Putar. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Benar. Terus apa lagi? Tadi itu kosa kata. Terus sama yang terakhir ini tadi menempel apa? Bangun. Bangun jantan. Hari ini perasaannya gimana? Ada yang sedih? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kalian mengerjakan ini dulu ya. Sendiri-sendiri. Dicentang-centang. Kalau enggak dikasih lingkaran. Jadi cepat aja. Cepat. Ayo dikerjakan. Dikasih lingkaran. Dicentang enggak apa-apa, dikasih siram juga. Belum. Iya. Jika kita ingin mengetahui yang dia ini
Eh,